Shalom, selamat pagi, selamat jumpa lagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami bersyukur boleh berbakti, boleh beribadah dengan syukur dan sukacita. Maaf walaupun tidak bersama dengan banyak saudara, tetapi dimanapun saudara berbakti, saya percaya Tuhan ada dan sedia memberkati. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, hari ini perkenankan saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tertarik dengan suatu kata-kata, suatu ungkapan yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara juga pernah mendengar, yaitu demikian, bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Ya. Wah, bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Mungkin kata-kata ini mengejutkan hati, atau barangkali agak menakutkan ya, karena dijelaskan langkah akhirlah yang menentukan keadaan seseorang, bahkan langkah akhir menentukan nasib seseorang ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengawali itu perlu ya. Kita boleh mengawali, itu baik. Sebab bila kita tidak mengawali sesuatu, berarti kita tidak akan mendapat sesuatu juga. Bila kita tidak mengawali sebuah perjalanan, maka kita tidak akan sampai di jalan yang kita tuju. Jadi tidak salah kita mengawali. Tetapi diharapkan tidak cukup mengawali saja, tetapi mengakhiri dan mengakhiri dengan harapan yang baik ya. Mengakhiri dengan baik. Maaf, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu, waktu saya baru mengenal Tuhan, waktu saya mulai belajar untuk mengenal Alkitab, saya mendapatkan suatu gambar dari seseorang dalam Alkitab, tetapi di bawahnya ada tulisan yang agak mendatangkan tanda tanya bagi saya. Siapa dia? Ya. Karena ditulis di bawah gambar itu, tulisan, maaf ya, karena ini waktu itu ditulis dalam bahasa Belanda. Saya sendiri mempelajari apa maksudnya ya. Ditulis begini, Goed begonnen, slecht geëindigd. Ya. Jadi artinya mengawali dengan baik, tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Lalu saya pikir siapa orang ini? Ya? Apa yang terjadi? Ternyata kemudian, berapa waktu kemudian saya tahu siapa orangnya. Dia adalah Saul, raja pertama Israel. Yang pada waktu mudanya, ia seorang yang baik, seorang yang rendah hati. Ya. Waktu rakyat ingin agar di negeri Israel ini ada raja. Tadinya Israel adalah disebut kerajaan monarki ya. Tetapi kemudian mereka ingin kerajaan itu menjadi kerajaan seperti negara yang lain ya. Dahulu di bawah geografi dari Allah sendiri, tapi mereka ingin menjadi negara yang dipimpin oleh raja-raja seperti bangsa yang lain. Lalu tertujulah rakyat untuk memilih Saul, orang yang gagah ini, cakap. Tapi Saul rendah hati. Dia katakan, saya ini dari suku yang terkecil dari bangsa Israel. Ya. Jadi dia sembunyi. Tapi suara rakyat begitu kuat. Akhirnya Samuel Nabi Allah atas restu Tuhan juga mengurapi Saul menjadi raja Israel yang pertama. Dalam pemerintahnya baik ya, tetapi sayang
masa-masa sulit, masa sukar dan sebagainya terjadi. Dan hubungannya dengan Sang Pencipta mulai berkurang-kurang. Sampai satu saat kisah-kisah ceritanya di dalam kesesakan hidupnya, dalam suasana yang takut, dalam suatu peperangan yang besar, akhirnya dia membunuh diri dengan pedangnya sendiri. Sayang ya, raja pertama Israel mengawali dengan baik, tapi sayang mengakhiri tidak baik, bahkan membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin katakan sayang ya. Ya. Lalu sebelum saya lanjut, perkenankan saya juga memperkenalkan satu nama lagi ya. Tapi orang ini adalah orang di zaman-zaman kita. Seorang pemuda Inggris yang bernama Joseph Chamberlain. Dia hidup pada tahun 1836 sampai 1914. Dia juga anak Tuhan. Dan rupanya moto ini dikenal juga. Lalu dalam hidupnya rupanya dia ingin kalau bisa kata-kata yang awal sampai akhir, wah kalau bisa dijalankan dengan baik, dia ingin. Saudara-saudara sekalian, lalu kisahnya, waktu dia sudah selesai pendidikan dan dia mulai bekerja, dinyatakan bahwa ia bekerja dengan tekun, ia bekerja dengan jujur, ia bekerja keras. Akhirnya dia menjadi seorang negarawan Inggris yang dihormati. Negarawan. Mungkin dengan tambahan gelar Sir, ya, Sir Joseph Chamberlain. Saudara-saudara, dalam hal pekerjaan secara jasmani ia berhasil sudah. Ternyata waktu dia pemuda, waktu masih muda, dia juga seorang pemuda yang rajin berbakti di gereja. Akhirnya dia membantu pekerjaan Tuhan di gereja sebagai guru sekolah minggu. Dan dia senang melayani. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa di dalam pelajaran dan selama pelayanan menjadi guru sekolah minggu, ayat yang paling tertarik baginya adalah yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ya. Kejadian 12 ayat 5 yang berbunyi demikian. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Wah. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ. Waktu itu Bapak Abraham diperintah oleh Allah ya, keluarlah dari negerimu, kampung halamanmu, pergilah ke negeri yang akan kutunjuk. Ya. Wah, negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ya. Maka Abraham yang akhirnya disebut sebagai bapak orang beriman mematuhi. Dan singkat cerita, akhirnya terpimpin untuk menuju negeri perjanjian. Jadi kata rombongan Abraham berangkat dan sampai di situ. Wah, luar biasa. Kisah ini menyenangkan Joseph Chamberlain. Saudara, kita ketahui bahwa kemudian anak cucu dari Abraham ini benar-benar memasuki negeri perjanjian. Kita sadari bahwa eksodus dari negeri Mesir ke Israel bukan mudah. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang tidak mudah. Kadang-kadang badai gurun yang panas ya, datang. Kadang-kadang rasa haus, lapar. Kadang-kadang negara tetangga memusuhi mereka. Kadang-kadang datanglah wabah sampar. Kadang-kadang ular di pegunungan, di
padang-padang pasir yang tandus ya. Banyak-banyak hal. Tetapi mereka, terutama pemimpinnya waktu itu Yosua, karena dia ingat janji Tuhan yang mengatakan, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Itu dipegang teguh oleh Yosua. Akhirnya melalui banyak masalah, kesulitan, dan kesesakan, singkat cerita, sampailah terutama orang-orang muda, sampai di negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yosef Chamberlain, dia usaha hidup untuk sampai pada akhir dengan selamat. Ya, Ibu Bapak, orang mengatakan hidup adalah suatu perjalanan atau sebuah perjalanan ya. Dan tidak salah ya, perjalanan waktu ya, umur kita dari waktu awal sampai itu terus sebuah perjalanan waktu. Nah, waktu kita kenal Tuhan, maka kita memulai satu perjalanan baru ya. Satu perjalanan baru yang mempunyai tujuan yang pasti, yang mempunyai harapan yang tidak perlu diragukan. Ya. Suatu janji-janji yang firman Allah katakan. Sehingga kami harus memulai perjalanan itu. Lalu bagaimana dalam perjalanan hidup itu? Sebagaimana bangsa Israel menuju negeri perjanjian itu mengalami perjalanan pengalaman seperti yang kami sebut tadi, yang tidak mudah. Ya. Perjalanan anak-anak Tuhan rupanya juga demikian ya. Barangkali ada saatnya kita dalam krisis-krisis ya. Barangkali ada saatnya kita dalam kesulitan. Barangkali ada saatnya orang-orang tidak menyukai kami. Barangkali banyak ganjalan-ganjalan untuk anak-anak Tuhan berkembang dan maju. Walaupun anak Tuhan berusaha menunjukkan kasih dan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, tapi bisa terjadi. Kadang-kadang bencana-bencana datang. Kadang-kadang balas sampar. Seperti saat ini kita dunia mengalami masa yang paling sulit ya. Berapa orang mengatakan baru kali ini saya melihat dunia berduka ya karena wabah corona yang menakutkan ini ya. Nah, perjalanan bangsa itu waktu itu mengalami banyak hal. Kita juga mengalami hal-hal itu. Wah, bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita seperti sebagian dari bangsa Israel yang ingin kembali ke tanah Mesir? Atau kemudian dia menyimpang jalannya, menyembah ilah-ilah yang lain, sehingga kekecewaan Allah dan ular membinasakan juga beberapa mereka. Kesusahan datang atas mereka. Tapi bagi mereka yang tekun, yang patuh pada pimpinan Yosua, mereka dibawa selamat sampai di tanah perjanjian. Wah, anak-anak Tuhan juga diminta kesabarannya ya. Anak-anak diminta ketekunan dalam perjalanan ini. Diminta kesetiaan ya. Selama kami dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, selama kami mau mengikuti jalan-jalan pimpinannya, maka saya tertarik membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ya.
mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi walaupun kita harus mengalami banyak hal, tapi selama kita tekun, selama kita tabah, selama kita setia dan tetap percaya Tuhan, maka ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak kesaksian anak-anak Tuhan kami dengar di mana-mana, di seluruh dunia boleh dikatakan. Mereka yang tekun dan sabar, baik dalam krisis-krisis hidupnya, baik di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, menghadapi kebencian orang-orang, menghadapi wabah-wabah, mereka yang tekun, akhirnya ada syukur, mereka ada kemenangan dalam hidup dengan setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang yang berani mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah sampai ke garis akhir. Wah, kematian sudah di depan mata. Darahku sudah mulai tercurah. Tapi, aku percaya bahwa mahkota telah tersedia bagiku. Dan juga bukan bagiku saja, tapi bagi orang-orang yang sama beriman seperti dia, yaitu Rasul Paulus. Ya. Benar-benar dia setia sampai akhir. Kalau sebuah perlombaan, pertandingan, dia katakan, aku telah aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya. Sampai garis akhir. Dan benar-benar dia mati dalam Tuhan dengan kemantapan dan keyakinan. Maka ada seorang yang memberi komentar tentang kematian Rasul Paulus. Dia katakan begini, ia atau Rasul Paulus bukanlah sosok seperti daun yang melayang bertiup angin. Tapi ia adalah anak panah yang diluncurkan menuju sasaran. Sekali lagi saya sampaikan, ia bukanlah sosok seperti daun yang melayang tertiup angin. Ia adalah anak panah yang diluncurkan menuju sasaran. Ya, menarik sekali. Ia bukan seperti daun gugur terbawa angin, tetapi menuju sasaran. Ada kisah sedih yang dibuat sebuah film, ya, yang dikenal rupanya di dunia, judul ini, yang judulnya adalah Gone with the Wind. Ya. Gone with the Wind, lenyap bersama angin. Memang kisahnya sedih ya kalau saudara pernah membaca. Tapi Rasul Paulus tidak. Ia bukan sekedar daun yang diterbangkan angin tanpa tujuan. Tapi ia seperti anak panah yang menuju sasaran, yaitu rumah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apalagi kita sebagai umat Kristiani, baru saja memperingati peristiwa-peristiwa agung dalam sejarah kehidupan Kristus. Ya. Nyanyian sekolah minggu mengatakan, dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan seterusnya. Ya, dia mati untuk kita. Jumat Agung yang baru kami peringati. Kematiannya adalah untuk menggantikan manusia, menebus manusia dari dosa. Luar biasa. Inilah hadiah terbesar bagi manusia, pengampunan. Lalu peringatan lagi, bangkit dari kematian. Ya. Wah, bangkit dari kematian.
aku hidup. Kristus mengatakan, kamu akan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun mati, akan hidup. Suatu pengharapan. Lalu baru saja hari Kamis yang lalu, gereja-gereja memperingati tentang kenaikan Kristus ke surga. Ya. Wah, kenaikan Kristus ke surga memberikan janji yang luar biasa. Mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Juru selamat kami pergi bukan ingin membebaskan dari tugas. Tidak, tetapi justru akan menyediakan tempat bagi orang percaya di akhir hidupnya. Bukankah itu satu pengharapan yang luar biasa? Tapi kami masih hidup di bumi. Kita masih menghadapi segala sesuatu di muka bumi. Dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku pergi. Aku akan mintakan penolong itu datang. Ya. Parakletos itu. Penolong yang menghibur, mendampingi dalam perjalanan hidup kita. Yaitu Roh Kudus. Tuhan katakan, nantikan sampai kamu dapat. Ya. Jadi walaupun kami masih hidup di dunia ini, sama dengan saudara-saudara yang lain. Tapi kita tidak berjalan sendiri. Ya. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai. Pesan yang luar biasa di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Kalau saudara baca di situ. Setelah Tuhan memberi pesan-pesan, memberi amanat agung, agar memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Dan mereka yang percaya, baptiskanlah mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka menjadi muridku, anakku. Ya. Dan ketahuilah, aku besertamu sampai kesudahan alam. Ya. Immanuel, aku besertamu sampai kesudahan alam. Jadi luar biasa. Walaupun Kristus sudah naik ke surga, kita yang masih ada, Tuhan berjanji, aku besertamu. Jangan khawatir, ya, jangan takut. Jadi kita sebagai anak Tuhan patut bersyukur, ya, untuk semua peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa apapun yang kami hadapi, biar kita menaruh keyakinan Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan beserta. Yang penting anak Tuhan biar tetap setia, sabar, ya, setia di dalam Tuhan, tetap percaya. Tuhan akan menolong, memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.